Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita doakan semoga disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga cinta, kasih sayang dan rahmat Allah selalu tercurah melimpah kepada seluruh sahabat yang sama-sama berjuang bersama beliau, seluruh kerabat, seluruh zuriat dan keturunan beliau. Juga kepada seluruh para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Juga semoga terlimpah kepada kita semua serta orang-orang yang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Seandainya atau apabila ada di antara kita yang sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Dan jika ada yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan pemantau berbagai siaran yang saya hormati. Malam ini kita lanjutkan pengajian tentang tanda-tanda kiamat dekat atau tanda-tanda kiamat besar. Baru yang pertama dan agak panjang pembahasannya ini, yaitu tentang Dajjal. Oh, yang kedua, Al-Mahdi yang pertama. Ini Ad-Dajjal yang kedua. Manid Dajjal, siapa Dajjal itu? Huwa rajulun min bani Adam ja'alallahu lahu qudratin laysat li ghairihi minal bashar. Dajjal ini manusia. Manusia dia. Hanya saja Allah berikan sejumlah kekuatan kepada manusia ini yang tak diberikan kepada manusia lain. Makkanahullahu minha ikhtibaran wa imtihanan li imanin nas. Diberikan berbagai kekuatan, kelebihan, keajaiban kepada si Dajjal ini untuk menjadi pelajaran bagi manusia yang lain, sekaligus menguji keimanan manusia, menguji keimanan kita, menguji keimanan orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti. Kenapa bisa seperti itu? Waqad hazzaranan nabiyyu min atsba'ihi fi dhalalihi. Rasulullah SAW mengingatkan kita, mengingatkan agar kita berhati-hati, agar kita terhindar dari kemungkinan menjadi pengikutnya. Juga putra-putri, anak cucu dan keturunan kita, terutama yang hidup di akhir zaman, yang di masa itu nanti Dajjal muncul. Oh ya, Bapak Ibu yang berbahagia, ada yang bertanya sebenarnya yang lupa terabaikan oleh saya pada pertemuan sebelumnya. Untuk Al-Mahdi diistilahkan dengan Duhurul Mahdi. Duhur itu kan kelahiran. Duhur, dahir, lahir. Sedangkan untuk Dajjal diistilahkan dengan khurujud Dajjal. Khuruj artinya keluar. Apa beda lahir dengan keluar? Lahir itu sebelumnya tidak ada. Kalau keluar sebelum sudah ada, cuma tersembunyi, disembunyikan oleh Allah, belum diberikan izin oleh Allah untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu ia keluar, maka dia menjadi cobaan, menjadi ujian bagi orang-orang beriman di akhir zaman, dan ia akan dapat membuat manusia tersesat kalau menjadi pengikutnya.
Wa akhbarana an sifatihil khalqiyyati wal khuluqiyyati. Rasulullah menyampaikan kepada kita ciri-ciri Dajjal itu, baik fisik maupun perilakunya. Kita akan bahas nanti secara rinci lebih lanjut. Wa nahnu natakallamu huna 'anid dajjal li anna al-'ilma bisyai' khairum minal jahli bih. Kita bahas persoalan Dajjal, Bapak Ibu berbahagia. Kenapa kita bahas? Bukan untuk nakut-nakuti, tetapi supaya kita tahu. Dengan tahu bagaimana sang Dajjal itu, maka kita bisa membuat sikap, bisa membuat keputusan dalam menghadapinya. Mengetahui sesuatu pada dasarnya itu lebih baik daripada tak tahu tentang itu. Mengetahui tentang Dajjal lebih baik daripada tak tahu tentang Dajjal. Kalau kita tak tahu, ya, kita bisa terbodoh-bodohi, bisa terkecoh, bisa tertipu. Dengan mengetahui semua itu, maka kita pun menjadi lebih mawas diri. Waqad kana Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu yas'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anisyarri makhafatan ayyudrikahu. Dulu ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya Hudzaifah bin al-Yaman, sering disebut dengan Hudzaifah al-Yamani. Bertemu dengan Rasulullah, Hudzaifah ini nanya pekerjaan-pekerjaan salah apa itu Rasulullah? Apa pekerjaan-pekerjaan buruk? Apa hal-hal yang buruk, hal-hal yang haram, hal-hal yang tercela itu apa saja wahai Rasulullah? Orang lain nanya apa yang baik-baik kan? Apa saja yang baik kalau kita lakukan? Nah, gitu. Ayyul a'mal afdal ya Rasulullah. Begitu biasanya. Apa amal yang paling utama Rasulullah? Apa amalan malam Jumat Rasulullah? Apa amalan di pagi hari Rasulullah? Begitu umumnya para sahabat waktu itu karena terdorong untuk mengamalkan kebajikan. Sedangkan Hudzaifah unik, bertanya apa yang buruk-buruk wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, bersenda gurau, banyak ngomong, menyia-nyiakan harta dan sebagainya. Artinya yang buruk itu perlu juga kita ketahui supaya kita tidak melakukannya. Dajjal itu buruk, tapi yang buruk ini perlu kita ketahui. Jangan pula nanti Bapak Ibu berpandangan bahwa ngapain Ustaz tuh ngajarin Dajjal, bikin nakut-nakuti kita aja. Ngapain Dajjal di ngomong-ngomongin? Kan itu Dajjal itu kan makhluk jahat, makhluk buruk, makhluk terkutuk. Perlu kita omongin biar kita tahu. Fad-Dajjalu a'zamu fitnah. Dajjal ini fitnah terbesar, cobaan terbesar. Khafan nabiyyu ala ummatihi minha. Nabi sallallahu alaihi wasallam khawatir betul tentang Dajjal ini karena tingkat fitnah pada Dajjal ini sangat besar. Orang-orang beriman dalam hanya sekian detik bisa berubah menjadi kafir di hadapan Dajjal. Makanya Rasulullah sangat khawatir tentang ini. Fahadzara wa khawwafa wa anzara. Oleh karena itu maka Rasulullah mengingatkan, berhati-hati, berwaspada. Lima ma'ad dajjali minasyubhati wal fitan, karena Dajjal nanti akan mudah sekali memutarbalikkan fakta, membuat segala sesuatu menjadi ragu-ragu. Mudah dia melakukan itu. Sekarang aja salat berjamaah orang udah mulai ragu-ragu nih. Beberapa masjid kan ditutup kan, udah mulai ragu-ragu nih. Ini baru sekarang nih. Cuma itulah dihubungkan dengan persoalan-persoalan lain. Beda masalah yang karu. Ma'a idda'i Dajjal annahu rabbul alamin. Tak hanya itu, Dajjal selain dari melakukan pemutarbalikan fakta, ia mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Nah, ini yang paling parah puncaknya. Cuma nanti memang ada yang percaya. Karena kedunguan, karena kebodohan, juga karena kepentingan, karena berbagai macam persoalan. Di masa kita sekarang ini saja, kita lihat orang terang-terangan itu bodoh, tapi tetap dipuja-puji kan.
Terang-terangan sekolah nggak jelas, tapi tetap dielu-elukan. Terus terang-terangan drop out dari sekolah, tapi tetap diangkat menjadi pejabat-pejabat tinggi kan? Dipuja-puji, dicari berbagai kemasan, berbagai pembenaran, berbagai macam-macam lah. Nanti dibayar beberapa guru besar, beberapa doktor, beberapa ulama untuk memberikan pembenaran itu. Masyarakat akhirnya, oh, profesor itu aja yakin, doktor itu aja percaya, ulama itu, pak kiai itu, ustadz itu percaya. Kan ujung-ujungnya begitu. Beda antara benar dan salah, antara baik dengan buruk di akhir zaman ini setipis kulit bawang, bahkan tak beda sama, bahkan boleh jadi terbalik. Ini belum Dajjal belum datang kita udah begini. Nah, makanya hati-hati hidup di akhir zaman ini. Orang yang nyata-nyata kita lihat dia korup, kita lihat dia zalim, kita lihat dia jahat, tetapi bisa dipuja-puja. Bapak, Pak Prof, macam-macam lah panggilannya, tokoh lah, macam-macam. Padahal kita tahu betul dia itu zalim betul terhadap bawahannya ketika misalnya dia menjabat sesuatu jabatan. Tahu betul kita. Kadang-kadang kita pun terzalimi, cuma kan kita mudah memaafkan. Orang timur itu memaafkan itu bagus. Tetapi ketika baik menjadi buruk lalu masuk ke dalam anggapan kita yang buruk itu sebagai sebuah kebaikan, rusak pula iman kita. Itu masalahnya. Ya'taqidul khaira khairan wa ya'taqidu syarra syarran. Itu di antara orang beriman. Orang beriman itu mesti mengiktikadi yang baik itu sebagai kebajikan. Ya'taqidul hasanah hasanan. Yang baik itu adalah baik, yang buruk itu adalah buruk. Itu iktikad, itu wajib ada pada orang beriman. Ketika yang buruk diiktikadi, diyakini sebagai kebajikan, dan sebaliknya ketika kebajikan dianggap sebagai keburukan, maka di situ mulai kehancuran iman dalam diri seseorang. Makanya al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Haram dan halal itu jelas betul dia perbedaan antara satu sama lain. Nggak bisa dibuat kemasan, diputar balikkan, digiring, digeser, kecuali hanya untuk iktikad buruk. Dulu atau belakangan lah ini udah mulai digembar-gembor. Yang dilarang itu babi, lahmul khinzir, babi hutan. Karena di masa Rasulullah itu memang yang disebut dengan khinzir itu babi hutan. Sedangkan babi yang dipelihara udah lain lagi namanya. Ini bipang namanya, mirip-mirip kipang namanya kan gitu. Ujung-ujungnya kan itu punya urung untuk bodohnya kan. Baik. Jadi Dajjal begitu dia. Dia memutarbalikan fakta. Orang-orang bersama Dajjal kerjanya 24 jam enggak henti-hentinya untuk memutarbalikan fakta. Makanya banyak sekali orang kafir di hadapan Dajjal dan para pengikutnya. Dan ujung-ujungnya Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Dan orang percaya waktu itu. Karena kedunguannya, karena kepentingannya, karena berbagai macam alasan lainnya. Fa'idha arafna sifatid Dajjal wa turuqas salamati minhu hammanallahu min syarrihi. Dengan kita memaparkan sifat-sifat Dajjal ini, karakter Dajjal ini, perilaku watak Dajjal ini, baik pada fisiknya maupun pada perilakunya, mudah-mudahan kita selamat. Semoga Allah menjaga kita dari terpengaruh dengan Dajjal. Ini yang paling penting kita jaga. Bukan hidup yang penting dijaga, Bapak Ibu berbahagia. Hidup memang wajib kita jaga, tetapi mati tetap akan ada. Bagaimanapun kita upayakan untuk memelihara hidup kita, untuk menjaga kehidupan kita, kematian tetap akan menjemput kita. Tak ada siapapun yang bisa menghalangi kematian. Tapi ada yang lebih penting kita jaga selama kita masih hidup. Apa itu? Iman kita, i'tikad kita. Jangan sampai iman melayang sementara badan masih bergerak di atas bumi ini. Itu yang hidup yang sia-sia. Makanya berulang-ulang khatib mengingatkan kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang Islam. Dipahami oleh sebagian orang, nanti waktu mau mati aja masuk Islam. Jangan mati kecuali orang kaya. Ini masih hidup, ya udah nggak usah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Bapak Ibu berbahagia, jangan sampai iman melayang dari tubuh kita, karena mati nggak bisa dihalang, mati nggak bisa dihadang.
Hari-hari terakhir ini juga begitu Bapak Ibu. Banyak problem di antara kita, banyak hoak juga tersebar di mana-mana. Silaturahim kita udah nggak boleh lagi kan, udah terlalu susah. Nanti kena COVID bisa mematikan. Jadi udah lebih takut pada COVID daripada kepada Tuhan, kepada Allah pencipta COVID itu sendiri kan. Udah takut sekali. Sujud aja nggak berani lagi. Salat ke masjid udah takut betul, karena takut kepada COVID itu. Sang hamatili mati semuanya Bapak Ibu raga. Cuma jangan sampai kita hilang iman sebelum mati. Itu yang harus kita jaga lebih dahulu. Baik. Tasmiyatul Masih Dajjal. Tasmiyatu bil Masih Dajjal. Ad-Dajjal ini juga di dalam beberapa hadis disebut Al-Masihud Dajjal. Satu di antara doa Rasulullah fi duburi salah, di akhir kita salat adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahyaya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada azab kubur, azab jahannam, kemudian fitnah hidup dan fitnah kematian, dan juga dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Kenapa Dajjal disebut dengan Al-Masih? Disebutkan oleh penulis kitab ini, summiya bil Masih li'annahu mamsuhul ainil yusra. Disebutkan Al-Masih karena mata kirinya itu terhapus sehingga nggak ada. Al-Mashu bahasa Arabnya terhapus, tertutup. Fahuwa a'war, Dajjal itu juling, bermata satu, bermata tunggal. La yara illa bi'ainin wahidah. Dia tidak melihat kecuali dengan satu mata saja. Jadi karena ada satu mata yang tertutup, disebutlah Al-Masih menurut tuturan satu riwayat. Wa qila balid dajjal yusammal masih bil kha al-mu'jamah. Ada juga yang bilang bahwa bukan Al-Masih tapi Al-Masih. Apa itu Al-Masih? Ya, Al-Masih itu artinya ya memang namanya, bukan bahasa Arab artinya. Dajjal itu memiliki nama yang bukan berasal dari bahasa Arab, maka disebut Al-Masih. Wa qila sumiyal Masih li'annahu yamsahul arda wa yasiru fiha kulliha. Ada juga pendapat yang mengatakan yamsah itu bisa menyapu semua permukaan bumi. Yamsah artinya menyapu. Disebut Al-Masih sang penyapu seluruh permukaan bumi. Ia bisa pergi kemana-mana Dajjal itu. Makanya tadi sudah kita baca, Allah menganugerahi dia kekuatan yang tak pernah dianugerahi kepada manusia lain sebelumnya. Kuat sekali pergerakannya. Makanya ia mampu berjalan di seluruh muka bumi ini. Kecuali nanti ada dua kota yang dia tidak bisa masuk, Mekah dan Madinah. Nanti akan kita bahas tuh. Wasumiyad Dajjal li'annahu dajjala. Pendapat yang terkuat adalah dia disebut dengan Dajjal karena dia suka bohong, suka menipu, suka memutarbalikan fakta. Karena dia tak bisa menjaga lisan. Saya diingatkan juga, sering-sering mengingatkan para jamaah dan saya sendiri, kita semua, agar menjaga lisan. Bapak Ibu, pernah saya sampaikan mungkin di sini dulu, sudah agak lama. Luqman Al-Hakim itu ketika diperintahkan oleh orang tuanya membeli daging terbaik yang ada di pasar di kota tempat beliau tinggal di masa kecil, beliau membeli lidah sapi, lidah lembu, itu dimasak oleh orang tuanya. Beberapa waktu kemudian diminta lagi, wahai Luqman, belikan daging terburuk yang ada di kota ini. Apa yang dibeli oleh Luqman? Lidah lagi, dibawa pulang. Setelah selesai semua, orang tuanya bertanya, wahai Luqman, dulu ketika aku suruh kau beli daging terbaik, kau beli lidah. Sekarang saya suruh kamu beli daging terburuk, juga kamu beli lidah. Ada apa gerangan dengan lidah? Lalu Luqman menjawab, lidah itu bagian terbaik dari satu makhluk, dan lidah adalah bagian terburuk dari satu makhluk.
Kenapa bisa lidah menjadi bagian terbaik? Karena tuturannya. Dengan lidah kita berzikir, dengan lidah kita saling menyapa, dengan lidah kita bertausiah, memberikan nasihat, menyampaikan pandangan-pandangan, menyampaikan pokok-pokok pikiran, menyampaikan nasihat kepada orang-orang, membaca Al-Quran, membaca kalimat-kalimat thayyibah dengan lidah. Tanpa lidah nggak bisa kita baca. Maka lidah adalah bagian terbaik dari tubuh manusia, tubuh seorang makhluk. Dan lidah juga menjadi terburuk. Kenapa? Karena kata Imam Ali bin Abi Thalib, kam fil maqabiri min qatili lisanihi. Betapa banyak orang-orang yang terbaring di dalam kubur itu dibunuh oleh lidahnya sendiri. Kenapa bisa dibunuh oleh lidahnya sendiri? Karena ucapan-ucapannya yang bisa menimbulkan kemarahan, kebencian, kejengkelan, kekesalan terhadap dirinya sehingga orang marah kepada dia. Lalu ia pun terbunuh oleh kemarahan orang lain. Siapa yang salah? Salah yang membunuh. Kenapa dia membunuh? Karena dicela, dicerca, dicaci oleh lidah yang terbunuh itu. Maka ihfad lisanaka ayyuhal insan fa innahu asadul laka. Jaga lidahmu, karena dia adalah singa bagi engkau. Ketika engkau bisa menjaga lidahmu, ketika engkau mengaum, maka orang-orang pun takut, lari terbirit-birit. Tetapi ketika lidah tak engkau jaga, engkau bisa menerkam siapa saja. Lidah tak bertulang, tak terkendali. Nah, maka orang berbohong karena lidahnya, orang menghujat karena lidahnya, orang menghibah juga karena lidahnya. Jadi hampir sepanjang waktu tiada henti-hentinya kita menggunakan lidah. Maka lidah itu akan membawa kita menjadi orang terbaik atau orang terburuk sebaliknya. Sebagaimana tamsilan dari kisah Luqman tadi. Pertanyaannya, akankah kita menjadikan lidah kita untuk menjadi orang terbaik di muka bumi, menjadi orang bertakwa dengan melafalkan kalimat-kalimat terbaik, dengan banyak berzikir kepada Allah, dengan banyak tilawah, dengan banyak tausiah, banyak menyampaikan nasihat, banyak memberikan pembelajaran dan sebagainya. Atau sebaliknya, dengan lidah kita gunakan untuk mencerca, dengan lidah kita gunakan untuk mencela, dengan lidah kita gunakan untuk berbohong, dengan lidah untuk mengadu domba dan seterusnya dan seterusnya. Nah, Dajjal itu disebut dengan Dajjal karena huwa dajilun. Dia itu suka berbohong. Dia itu suka memutar balikkan fakta. Wad-dajjalu akbarul kazbi. Dan Dajjal itu adalah kebohongan terbesar. Jadi ungkapan bohong dalam bahasa Arab, bohong yang udah kelewat bohong, itu bahasa Arabnya dajlun. Pelakunya dajjal, sangat-sangat bohong. Nggak ada lagi yang lebih bohong daripada itu. Nah, makanya di akhir zaman nanti ada seorang manusia yang pembohong terbohong sepanjang sejarah kehidupan umat manusia di muka bumi. Itulah dajjal namanya. Ini pendapat terkuat kata penulis kitab ini. Mada yadda'i dajjal, apa yang didakwakan, apa yang diklaim oleh dajjal. Ad-dajjalu yadda'i annahu rabbul alamin. Dajjal mengklaim dirinya sebagai Tuhan pencipta alam semesta. Apa langsung dia klaim itu? Pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit, bertahap. Ketika orang sudah mulai percaya sedikit, naik terus sampai nanti maka ia mengatakan dirinya Tuhan. Orang pun percaya juga. Itulah karena kedenguan, karena kepentingan, karena kebodohan dan berbagai macam penyebab lainnya. Wa yad'un nasa ilal imani bidzalik. Lalu dia mengajak orang-orang untuk mempercayai dirinya sebagai Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena ketika Dajjal muncul, huru-hara sedang terjadi lagi. Allah di tahun pertama menjelang kemunculan Dajjal itu mengurangi hujan, curah hujan itu 1/3. Tahun kedua 3 tahun menjelang kemunculan Dajjal, Allah kurangi curah hujan 1/3. Kemudian 2 tahun menjelang kemunculan Dajjal, Allah kurangi curah hujan menjadi 2/3. Dan pada tahun kemunculan atau keluarnya Dajjal, Allah kurangi hujan sama sekali. Hujan tak turun, ternak mati, tumbuh-tumbuhan layu, manusia mengalami dehidrasi,
dan Dajjal menawarkan bantuan. Begitu memang cara menguasai. Miskinkan dulu di sebuah negeri, setelah miskinkan ulurkan bantuan. Nanti buat pengakuan kepada si pemberi bantuan itu. Ini konspirasi Dajjal, Bapak Ibu bahagia. Ketika ada sebuah kampung itu dimiskinkan dulu dengan berbagai cara, dengan berbagai upaya, lalu muncul nanti orang yang berlagak dermawan membantu orang, tapi dia berharap ada kepentingan, puji-pujian, puja-pujaan, paling kurang coblos satu kali kan. Ini konspirasi Dajjal. Sejak zaman dahulu sudah ada, Bapak Ibu bahagia. Yang seperti ini sudah ada sejak zaman dahulu. Cuma ini pengulangan yang kesekian kalinya. Itu Abu Jahal apa kurang kaya di masa dia masih hidup. Dia pergi sampai ke Taif, mempengaruhi orang-orang Taif supaya menolak kehadiran Nabi Muhammad. Bagaimana dia lakukan ke Taif? Barang dagangan, barang hasil alam orang-orang Taif nggak mau dibeli oleh Abu Jahal kalau mereka tidak menolak kehadiran Nabi Muhammad, kalau tidak mengusir Nabi Muhammad. Ini dia. Kita juga begitu, kadang-kadang masuk ke kampung-kampung, kampung daerah kami banyak kelapa sawit sana. Kelapa sawit diturunkan dulu harganya. Kalau nggak ada kalian ini melakukan ini, kalau kalian tidak melakukan itu, maka nggak boleh beli. Maka kami nggak akan beli kelapa sawit. Maka kelapa sawit pun anjlok harganya. Atau padi nanti, atau yang lain-lain. Ini konspirasi Dajjal, inspirasi dari Dajjal, dilakukan berulang oleh manusia sepanjang zaman. Inna Dajjal a'war wa inna rabbakum laisa bi'awar, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Dajjal itu juling, bermata tunggal, buta satu istilahnya, buta satu. Tapi nanti jangan pula ketika melihat ada orang tidak ada mata sebelah bilang bukan itu maksudnya. Maksudnya ciri-ciri fisik diantaranya adalah bahwa Dajjal itu bermata tunggal, dan Allah tidak demikian, kata Rasulullah SAW. Wa sayati tafsilu zalika, dan nanti akan dibahas rincian makna hadis Rasulullah ini. Bapak Ibu berbahagia, kita punya waktu cukup panjang. Ada satu kisah di zaman Rasulullah SAW. Kisah ini sangat terkenal dalam konteks kemunculan atau munculnya Dajjal, dalam konteks keluarnya Dajjal. Kisah Ibnu Sayyad namanya. Ibnu Sayyad ini orang Yahudi. Fi ahdin Nabi SAW kana bil Madinati ghulamun Yahudiyun. Di masa Rasulullah hidup di Madinah, itu ada seorang anak muda Yahudi, seorang remaja Yahudi. Ismuhu Ibnu Sayyad, nama dia Ibnu Sayyad. Istabaha amruhu wa syakkan Nabi annahu wa Dajjal. Rasulullah sampai meragukan apakah Ibnu Sayyad ini manusia biasa atau dia manusia Dajjal. Kenapa ada beberapa perilaku pada dirinya yang menyerupai Dajjal. Untuk apa kita kisahkan ini? Untuk menjelek-jelekan manusia? Bukan. Bahwa perkara Dajjal ini perkara gaib, sampai Rasulullah pun nggak tahu yang mana yang sebenarnya Dajjal. Cuma Rasulullah diberikan pengetahuan oleh Allah bahwa Dajjal itu memiliki ciri-ciri seperti yang akan kita bahas mungkin malam pekan depan. Rasulullah nggak tahu mana yang Dajjal, mana yang benar-benar Dajjal, mana yang bukan. Jadi di masa Rasulullah ada seorang anak muda Yahudi dicurigai seakan-akan seperti Dajjal karena perilaku-perilakunya. Maka terjadilah sebuah peristiwa seperti dikisahkan oleh Abdullah bin Umar bin Khattab, anaknya Umar bin Khattab, menceritakan bahwa suatu hari Umar bin Khattab bersama Rasulullah dan sejumlah kecil sahabat lainnya pergi mencari, bertemu, menemukan Ibnu Sayyad ini. Ya Rasulullah gelisah juga kan, kenapa cepat sekali muncul, kan begitu? Apa ya ini akan berakhir zaman ini kalau sudah muncul Dajjal? Apa secepat ini akan muncul Dajjal? Ciri-cirinya begitu, matanya satu, perawakannya pendek, dan beberapa ciri lainnya. Maka Rasulullah bersama Umar bin Khattab dan sejumlah sahabat dalam jumlah kecil mencoba menemuinya. Telah menemuinya, ya waktu itu Ibnu Sayyad sedang bermain-main bersama kawan-kawan sebaya seusianya. Ada yang mengatakan usianya waktu itu ya
usia-usia menjelang mimpi lah, 14-15 tahun, menjelang balik waktu itu. Umruhu qaribun min khamsati asyara sanatan, usianya menjelang 15 tahun. Falam yash'ur hatta daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahrahu biyadihi. Si Ibnu Sayyad nih nggak tahu dia Rasulullah sudah berada di samping dia sampai Rasulullah menepuk punggungnya, belakangnya ini, menepuknya. Barulah dia terkejut karena tepukan Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya begini, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibnu Sayyad, atashhadu anni Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Rasulullah bertanya kepada dia. Apa jawab dia? Fanadhara ilaihi Ibnu Sayyad. Lalu Ibnu Sayyad itu melihat, beginilah kira-kira, melihat ke belakang, kan ditepuk dari belakang, melihat dengan mata yang sangat tajam. Lalu apa dia jawab? Asyhadu annaka rasulul ummiyin. Aku bersaksi engkau adalah rasul bagi orang-orang ummi. Orang ummi ini ada dua arti, orang yang tidak bisa membaca atau orang warga asli negeri Arab. Itu istilah ummi. Tadi ditanya Rasulullah, apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasul Allah? Itu kan pertanyaan Rasulullah kepada orang lain juga begitu. Dan orang rata-rata menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah, kan? Wa annaka Rasulullah, dan saya bersaksi engkau adalah Rasulullah. Tetapi Ibnu Sayyad ini memutarbalikan kalimatnya. Semakin curigalah kita, kan? Ketika ditanya apakah engkau bersaksi bahwa aku, kata Rasulullah, adalah Rasul Allah, apa dia jawab? Asyhadu annaka rasulul ummin. Saya bersaksi engkau adalah rasul bagi orang-orang Madinah, atau bagi orang-orang Arab, atau bagi orang-orang yang ummi, yang tidak bisa tulis baca. Kemudian ia bertanya malah kepada Rasulullah, qala Ibnu Sayyad li Rasulillah, atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi sekarang bahwa aku adalah Rasul Allah? Ibnu Sayyad ini dia tanya kepada Rasulullah, apakah aku Rasulullah? Pugupreh lang man kata dari bedeng kan. Belum. Farafidahu Rasulullah menolak, enggak, tidak. No way kalau bahasa kita. La. Amantu billahi wa bi rusulihi. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada rasul-rasul Allah yang lain, bukan kepada engkau. Tsumma qala Rasulullah, madza tara? Sekarang bagaimana pendapatmu? Apa yang kau lihat dari pengakuanku ini? Qala Ibnu Sayyad, ya'tini sadiqun wa kadibun. Kata Ibnu Sayyad, datang ke tengahku ini, datang menemuiku ini, ada orang jujur dan ada pembohong. Umar udah mulai gelisah terus, pedeng ka siap-siap kan. Qala Rasulullah, khullita alaikal amru. Ngacau kamu. Kalau bahasa kita, kendroli yang berkabar, begitulah. Sudah dirasuki omonganmu itu, sudah terasuki setan, begitulah kira-kira kata Rasulullah. Ketika ia mengaku bahwa datang kepadaku orang jujur dan pembohong, ini kamu sudah kerasukan. Tsumma qala Rasulullah, inni khabba'tu laka khabi'an. Ku sembunyikan dari engkau satu hal. Lalu ia tebak terus. Huwa duhu. Yang engkau sembunyikan itu adalah asap. Dia tebak. Rasulullah kesal waktu itu. Faqala Rasulullah, ikhsa falan ta'dua qadruka. Diam kamu. Jangan banyak komen. Enggak sampai ilmu kamu tentang ini. Faqala Umar bin Khattab, zarni ya Rasulullah adriba unukahu. Biarkan ukoh teku ini. Biarkan Rasulullah, sekarang saya tebas lehernya. Sejak tadi Umar sudah siap-siap. Saya tebas lehernya karena perlawanannya kepada Rasulullah demikian dahsyatnya. Maka Bapak Ibu, kalau ada orang sekarang yang mengolok-olok agama Allah, muncul kadang-kadang kemarahan dan kekesalan kita. Saya bisa pahami itu. Kenapa? Karena itu jiwa Islami, Bapak Ibu bahagia. Cuma kita karena ya hidup di negara yang penuh dengan kemajemukan, negara yang dianut oleh banyak penganut agama, beragam agama,
Ya, kita uruk-uruk dada. Padahal orang Islam itu yang menghina Islam, padahal orang Islam yang hujat Islam. Muncul kemarahan, dan itu wajar, dan itu bagian dari iman, Bapak Ibu bahagia. Bukan teroris yang seperti itu, bukan radikalis yang seperti itu. Umar bin Khattab juga begitu. Ketika Rasulullah diperolok-olokkan, langsung tadi pedang, biarkan ku tebas batang lehernya wahai Rasulullah. Hanya saja kata Rasulullah waktu itu, iyakun huwa falam tusallid alaihi. Seandainya benar ia Dajjal, engkau tak akan mampu mengalahkannya. Karena kadar Allah, takdir Allah, qada Allah telah ditentukan bahwa yang membunuh Dajjal nanti adalah Al-Masih Isa bin Maryam. Yang akan mampu membunuh Dajjal hanya satu, yaitu Isa bin Maryam. Seandainya itu betul Dajjal, jangan lakukan apapun karena engkau tak akan mampu membunuhnya. Karena dia hanya akan dibunuh oleh Isa bin Maryam. Kalau bukan, kalau bukan, ya biarkan saja. Untuk apa kita bunuh? Begitulah kira-kira. Maka selamatlah Ibnu Sayyad ini pada kali pertama itu. Kemudian cucunya Umar bin Khattab juga mengisahkan, waqala Salim bin Abdullah bin Umar, sami'tu Abdullah bin Umar yaqulu intalaqa ba'da dzalika Rasulullah wa Ubay bin Ka'ab al-Ansari ila an-nakhli allati fiha Ibnu Sayyad. Satu kali Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab mengunjungi sebuah kebun kurma yang di sana menetap Ibnu Sayyad itu. Ibnu Sayyad menetap di dalam kebun kurma itu. Datang Rasulullah bersama Ubay bin Ka'ab. Sesampai di sana, Rasulullah mengendap-endap, mengintai dari jauh, bersembunyi di kerindangan di kerimbunan pohon-pohon kurma yang ada, supaya Ibnu Sayyad tak melihat Rasulullah bersama Ubay datang ke tempat dia sedang berada itu. Nampak dari jauh bahwa Ibnu Sayyad ini tidur beralaskan selembar kain putih, lalu sedang membaca mantra-mantra yang karena masih jauh belum terdengar apa bacaan. Yang jelas mulutnya komot kamit, ada suara beberapa kali desahan ada gumamannya terdengar sedikit-sedikit, tapi nggak jelas apa suaranya. Rasulullah pun mendekat. Tiba-tiba faraat Ummu bin Sayyad Rasulullah wa huwa yattaqi bijazuin. Jadi ketika itu ibunya Ibnu Sayyad yang kebetulan berada di situ tiba-tiba melihat ada Rasulullah yang sedang bersembunyi di balik pohon. Lalu ibunya berteriak, wahai anakku, wahai Sayyad, begitulah kalau bahasa kita, ya Safi, panggilannya Safi, wahai Safi, hada Muhammad, ada Muhammad di situ, ada Nabi Muhammad di situ. Maka Ibnu Sayyad pun menghentikan gumamannya tadi, dan dia bangun dari tidurnya yang tadi beralaskan kain putih. Sampai-sampai kata Rasulullah waktu itu, lau tarakatsu bayyana, seandainya ibunya waktu itu membiarkan saja, maksudnya tidak memanggil putranya itu, sungguh apa yang dilakukannya itu menjadi terang, menjadi jelas bagi kita. Kenapa? Karena Rasulullah sedang mau menyimak apa yang diucapkan. Kalau bacaannya mantra memuja-muja para dewa, berarti itu sihir kan, berarti itu perdukunan, berarti itu kejahatan. Tapi sayang waktu itu begitu Rasulullah mendekat, ibunya berteriak sehingga si Ibnu Sayyad itu menghentikan aktivitas aneh ganjilnya itu. Rasulullah tidak sempat mendengarnya. Begitu. Makanya Rasulullah curiga. Orang-orang beriman lainnya, para sahabat juga curiga dengan Ibnu Sayyad. Jangan-jangan memang ya Dajjal katanya. Dajjal bisa secepat ini datangnya gitu. Kemudian ada kisah lain lagi yang lebih panjang kisahnya dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala laqiyahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar yakni Ibnu Sayyad fi ba'di turuqil Madinah. Satu kali Rasulullah bersama Abu Bakar dan Umar tiba-tiba berpapasan dengan Ibnu Sayyad ini di Madinah. Mujaba kalau bahasa Arabnya, basobo. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashhadu anni Rasulullah? Apakah engkau bersaksi aku adalah Rasulullah? Rasulullah itu nggak pernah bosan, nggak pernah jenuh ya, nggak pernah kecewa dalam mengingatkan orang-orang waktu itu untuk mengakui dirinya sebagai Rasul. Karena ini bagian dari iman. Perkara iman kita nggak boleh bosan-bosan mengingatkannya.
Makanya ini Pak Ustaz nih ceramah nggak berhenti-berhenti dari itu. Kita harus ingatkan tentang iman, Bapak. Karena itu yang paling berharga bagi manusia. Iman itu lebih berharga daripada nyawa. Udah saya bilang. Yang harus dijaga oleh manusia 5 urutan utama itu, yang pertama adalah iman manusia. Itu yang paling perlu dijaga. Baru yang kedua nyawanya. Bukan menjaga nyawa dulu baru iman, bukan. Iman dulu yang harus dijaga. Mati karena memang semua mati. Iman itu bisa dijaga, bisa dipelihara. Sampai kita telah mati, iman bisa masih tetap tumbuh di dalam kehidupan selanjutnya. Tapi kalau iman mati, nyawa masih tumbuh, kehidupan masih ada, untuk apa? Jadi begitulah Rasulullah terus menerus mengingatkan para sahabat, mengingatkan generasi, mengingatkan orang-orang yang ada. Kan Madinah waktu itu kan di bawah kepemimpinan Rasulullah. Secara de facto orang Madinah itu orang Islam, walaupun ada penganut agama yang berbeda. Ibnu Sayyad ini sudah memeluk agama Islam waktu itu, keturunan Yahudi. Maka Rasulullah bertanya berupa pasal, "Atasyhadu anni Rasulullah?" Sekarang kau sudah mengaku saya ini adalah Rasul Allah. Ini penting sekali pengakuan, Bapak Ibu. Seandainya tak penting, Rasulullah tentu tak berulang-ulang bertanya ini kan? Kan sudah cukup dulu sekali. Ini ngapain nanya lagi berulang-ulang? Tapi penting pengakuan ini. Maka kita yang ada kesempatan sekarang ini, sebelum orang melarang kita bersyahadat, bersyahadatlah sesering mungkin. Ucapkanlah lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah sebelum ini dilarang. Saya nggak yakin ini nggak dilarang suatu waktu. Ketika masjid sudah mulai dilarang, belum tentu pada suatu waktu nanti syahadat pun dilarang kita ucapkan. Nyancok. Mudah-mudahan tidak, Bapak Ibu ya. Insyaallah kita lanjutkan nanti bagaimana kisah Ibnu Sayyad ini pada pertemuan datang. Lebih kurang saya maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.